Selamat hari Minggu. Lix, gimana Lix minggu ini kabarnya Lix? Aku juga puji Tuhan baik. Oh iya, sebelum kita mulai ibadah, ayo dong Lix sapa teman-teman remaja yang ada di rumah. Ayo Ingrid Natali, ayo dong dan kameranya. Ayo dong itu Santi Amanda, ayo dong nyalain kameranya. Daniel Simamora juga nyalain kameranya dong, jangan off dulu. Nadia nyalain kamera. Santi Ananda juga dong nyalain kameranya dong. Khususnya yang buat pelajar CD ya, nyalain kameranya ya. Soalnya kalau kalian on cam itu merupakan bagian dari absensi. Oke, Nes, kayak di ibadah kali ini ada yang beda nih, Nes. Iya, Lix, bener banget. Minggu ini tuh minggu etnik Batak. Jadi kita menambahkan ornamen-ornamen Batak. Ada ulos, ada taganing, dan juga ada sulim. Dan juga lagu-lagunya juga diambil dari buku ND. Jadi tetap semangat ya semua. Sambil menunggu teman-teman remaja on cam, mari kita bernyanyi dari buku ND 789 ayat 1 dan 4. Kamu arah jauh nih debata. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita ambil satu sejenak, satu teduh, mulai. Amin. Amin. Untuk memulai ibadah kita pada kali ini, mari kita bernyanyi UND 112 ayat 1 dan 4. Haleluya, tapujima.
Haleluya, terpujilah nama Tuhan dibandingkan bersama saya mungkin kita bersama berbakat lain dibanding rohana sama aku mohon habis barang kiamat dirinya. Haleluya, langgan damai biar tabina debata naholomi rohana nang dasar kita pasangan bebata tonton marite parageta puji puluh hari taulai mangandahon tu ibadah sangamo. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru, seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari masa mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di air hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Silakan duduk. Teman-teman masih semangat memuji nama Tuhan? Mari kita bernyanyi dari buku ND 223 ayat 1 sampai 2. Husombaho Tuhan.
adalah hukum Taurat Tuhan yang diambil dari hukum Taurat yang pertama. Demikianlah bunyinya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke, teman-teman, dalam seminggu ini pasti kita banyak kesalahan nih. Ya Lix, benar banget. Aku dan teman-teman remaja pasti dalam seminggu ini banyak membuat kesalahan yang tidak mengenakan di hati Tuhan. Oke, untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita dalam seminggu ini, mari kita menyanyikan lagu dari buku ND 688 ayat 1 dan 3, Tuhan jojot domaksak dongaki. Jodoh masa dongaki alanya salah pembahenan atas purakan parulani jodoh Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu. Baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Untuk meresponi pengakuan dosa kita,
Mari kita bernyanyi dari buku ND 115 ayat 1 dan 3, Tuhan di Batak. Tuhan di Batak, saya mau iman. Lagi nonton dinami, hidup pagi doa nami, terbaik pasti. Amin Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Amin. Ines dan teman-teman semua, pasti dalam seminggu ini kita banyak menerima berkat dari Tuhan Yesus. Iya, Alex, bener banget. Aku dan teman-teman remaja pasti dalam seminggu ini dapat menerima berkat dari Tuhan. Ada berkat keluarga, ada berkat kesehatan, ada berkat pertemanan, dan lain-lainnya. Oke, untuk mensyukuri berkat dari Tuhan Yesus, mari kita angkat pujian dari buku ND 792 ayat 1 dan 4, pasu-pasu Amiho Tuhan. Tuhan,
Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya dalam bahasa Batak. Au porsia di bata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosa, na tumupang langit dortano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni di bata Jehovah na sasadai, ima na tinimunin si Maria, nabagabian si Anton di perbadia, andora suabubuan. Ido tuata na tumau na bernit, ni pamunun silatus, na mata tarpajal do ibana di au pinasilang, na tuat do banu turung di tanam, na mulak mangulu di hari patuluon, na naik tu surga, laundul tu siamon di bata Jehovah, amanai pergugu na suatu dosa ni, di sido ibana pa imam mulak sugut tu tanaon, lau mangulu do na mate, au porsia di ton di perbadia. Terlarang sada huria nabadia, huria hatopannya la Kristen akan nabadia, doa dia sasani dosa, doa dia hatai nama, mulak mangulu do das daging di halak naung mate, doa dia hanguluan nasura sudah. Amin. Oke, teman-teman, kita akan mendengar pengumuman nih. Pengumuman apa aja nih, Nes? Ya, pengumuman kali ini kita dilayani oleh Amang Pendeta Donald Situmorang. Lalu di liturgis Ketua MP Simatupang. Lalu di bagian MC ada saya Johannes Simanjuntak dan teman saya Felix Simamora. Lalu di pemusik bagian keyboardis ada Juan Simanjuntak. Di gitar ada Bang Goklas Simbolon. Lalu ada di sulim ada Christian Malau. Dan di gondang ada Austin Utagaul. Di bagian multimedia dan host ada Amang Tony Sitompul dan Malona Sianturi. Dan di bagian koordinator ada Kak Anita Manulang. Di bagian perlengkapan ada Bang Albert Sitompul dan Bang Sonang Manulang. Jadi teman-teman di rumah atau teman-teman remaja di rumah tetap selalu taat dengan protokol 5M. Oh iya, 5M itu apa aja sih, Lik? 5M itu menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, lagi Nes, Memakai masker dan mengurangi mobilitas. Jadi untuk teman-teman yang untuk persembahan, teman-teman bisa transfer ke rekening Mandiri. Rekeningnya 006 0088 008 440 atas nama Gereja HKBP Jatiwaringin. Untuk teman-teman remaja yang mau melayani sebagai MC atau sebagai pemusik, bisa menghubungi seksi remaja Polin Sagala dengan nomor telepon 0812 1363 2587 dan seksi pemusik Bang Albert Sitompul 0822 1061 9929. Lalu di seksi ibadah ada Kak Trides Manulang 0812 9440 37409. Untuk pelajar CD tetap setia menghadiri ibadah remaja. Dan untuk yang berulang tahun, selamat ulang tahun untuk jemaat-jemaat yang berulang tahun pada bulan ini. Dan pengumuman dari kami, terima kasih. Oke, teman-teman dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari buku ND 28 ayat 1 dan 4, Atani Jehovah.
Adik-adik remaja, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini yang tertulis pada kitab Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai ayat 36. Saya akan bacakan untuk kita semua. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksian itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik remaja yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mengatakan kita adalah orang Kristen yang punya Tuhan. Kita tahu kita punya Tuhan. Tapi seiring berjalannya waktu, kita kadang-kadang lupa bahwa kita ada Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita masing-masing, kita sering lupa ada Tuhan. Semestinya ketika kita percaya kepada Tuhan dan ketika kita selalu mengingat ada Tuhan bagi kita, itu adalah hal luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Saya yakin apapun yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita selalu ingin ada Tuhan, itu adalah supaya setiap kita menjalani hidup kita dengan baik. Itu dia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, topik minggu kita pada saat ini adalah Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Kenapa Allah mengutus putranya? Karena dia mengasihi kita. Untuk siapa dia mengutus putranya? Untuk kita semua. Untukku, untuk kita semua. Kenapa sampai begitu? Kenapa sampai putranya dikasih untuk kita? Kenapa sampai Tuhan Yesus Kristus dibuat buat kita? Diberi untuk kita. Karena kita berharga bagi Allah. Karena aku penting bagi Allah dan kamu juga penting bagi Tuhan. Karena dia begitu mengasihi aku dan juga mengasihi kamu. Luar biasa Allah kepada kita. Makanya anaknya sendiri diberikan untuk kita. Untuk apa? Misinya adalah misi keselamatan.
untuk keselamatanmu, untuk keselamatanku, untuk hidupku, untuk hidupmu, untuk kebaikan hidupku, untuk kebaikan hidupmu, untuk masa depanku, untuk masa depanmu, untuk kehidupan kekalku, untuk kehidupan kekalmu. Sampai kepada kehidupan kekal. Allah mau membimbing kita ke situ supaya kita mendapat anugerah itu nanti. Makanya bahkan rohnya pun diberikan untuk kita. Rohnya akan mengajarkan kebenaran, rohnya akan mengingatkan kita, kamu sudah salah, jangan lakukan itu. Hatimu dibuat bergetar, takut ketika mau melakukan hal yang salah. Kamu diingatkan, hatimu digetarkan ketika kamu ingin berbuat dosa, diingatkan, jangan lakukan itu. Supaya apa? Supaya kita tetap dibimbing berjalan menurut kehendak Allah. Makanya peristiwa pencurahan Roh Kudus sebenarnya mengingatkan kita kembali. Buka hatimu, dengar ketukan Roh Kudus di hatimu, persilahkan dia di hatimu untuk masuk dalam kehidupanmu, menuntun kau kepada kebenaran. Itu dia. Semuanya karena betapa berharganya aku dan adik-adik semua bagi Tuhan. Makanya kalau kau tetap ingat Tuhan dalam setiap apapun yang terjadi, itu adalah hal yang luar biasa dan membuat kau menjalani hidupmu dengan baik. Karena dari sinilah kita lihat, ditegaskan kembali. Pada waktu itu banyak yang membuat keraguan-raguan tentang Yesus Kristus. Tentang siapa Mesias, tentang ketritunggalan Allah, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada ajaran-ajaran sesat yang mau menyesatkan jemaat pada waktu itu, supaya tidak percaya lagi kepada Yesus. Namun kita ingin katakan, dan tujuan Yohanes juga mau ke situ, percayalah kepada Yesus. Percayalah kepada Anak Allah, percayalah kepada Tuhan kita. Dia adalah Mesias, Dia adalah yang menyelamatkan kita. Dialah yang akan menganugerahkan nanti kehidupan yang kekal bagi kita. Tuhan yang akan itu. Jangan asal saya Kristen, Tuhan kami adalah Tuhan Yesus, cukup itu aja. Kadang-kadang seperti itu, bukan. Makanya dikatakan di sini ketika disuruh percaya, ayat 36 itu, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, kamu percaya dan kamu juga harus taat. Itulah untuk kebaikanmu. Itu dia. Jangan hanya mengatakan saya Kristen, saya percaya Tuhan Yesus, saya gereja, saya berdoa. Bukan hanya itu saja. Yang penting apa? Wujud dari ketaatanmu itu, wujud dari kepercayaanmu itu adalah kamu orang yang taat. Makanya ketika ada ketaatan, anugerah luar biasa pun ada samamu. Itu mau mengatakan, hai remaja Kristen, kamu memang masih muda, akan lebih baik untukmu dalam hidup ini untuk taat. Jangan katakan, saya masih muda, umur saya masih sekian, masih belasan, wajarlah nakal-nakal dikit, melawan dikit. Bukan itu. Tapi mau mengatakan, dari sejak muda ini, saya akan taat kepada Tuhan. Karena apa? Kebaikan hidup saya tergantung kepada ketaatan saya pada Tuhan. Kepercayaan saya akan diikuti dengan ketaatan saya kepada Tuhan. Itu dia yang harus dipikirkan oleh setiap kita yang ada di sini. Kamu punya Tuhan, percayalah. Kamu punya Tuhan, taatlah. Itu yang harus kita pelihara, kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini adalah hal luar biasa. Apapun yang terjadi dalam hidupmu,
Apapun yang sedang ingin kamu lakukan, kamu usahakan, kamu raih, kamu mengingat, oh ada Tuhan. Kan orang-orang sering lupa ada Tuhan. Katanya dia percaya tapi sering lupa ada Tuhan. Apa tandanya? Ketika ada orang mengingat ada Tuhan bersamanya, makanya orang sering berdoa. Makanya orang sering melipat tangannya, tolong aku Tuhan. Aku merencanakan ini Tuhan. Berkatilah. Itu dia kan. Makanya kita ingat Tuhan, makanya kita lipat tangan kita. Kita minta pada Tuhan. Itulah luar biasanya. Artinya kita mengingat Tuhan, ketika ada orang-orang yang senantiasa mengingat Tuhan, kita membuat kehidupan kita mengingat kembali selama Tuhan ada, harapan yang baik ada samaku. Itu dia. Apapun sebenarnya yang terjadi nanti, yang kau hadapi, yang akan kau usahakan, yang akan kau raih, ketika kau mengingat Tuhan, itu dia. Yang baik itu akan dianugerahkan kepadamu. Bahkan dikatakan di sini, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Bahkan sampai kekekalan pun Tuhan anugerahkan. Ya. Sampai kepada nanti keabadian itu diberikan, dianugerahkan kepadamu. Bukan hanya hidupmu di dunia yang panah ini saja, hidup kita di dunia yang panah ini saja. Tetapi bahkan di keabadian pun, di kekekalan pun, Tuhan akan anugerahkan itu bagi orang yang percaya dan taat kepadanya. Nah, bagaimana kalau tidak taat kepada anak itu, kepada Tuhan Yesus yang telah diberikan kepada kita? Ia tidak akan melihat hidup. Bayangkan, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan apa? Murka Allah tetap ada di atasnya. Ini yang kita takuti. Kita mengatakan percaya tapi kita enggak taat. Firman Tuhan mengingatkan jangan seperti itu. Nanti murka Tuhan di atas kita. Nanti murka Tuhan pada kita. Itu dia. Makanya hidup yang diberikan Tuhan ini, hidup yang dianugerahkan Tuhan ini bagi kita saat ini, ya, dalam hidup kita ada Tuhan. Maka percayalah, maka taatlah, itu dia. Taatlah. Taatlah kepada Tuhan, sumber kebaikan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Engkau mengingatkan kami, Putra-Mu yang Kau utus untuk kami, dan Roh-Mu juga Kau anugerahkan bagi kami. Semuanya itu untuk kebaikan kami, untuk keselamatan kami, bahkan untuk hidup yang kekal yang akan Kau anugerahkan bagi kami. Engkau memberi Putra-Mu, Engkau memberikan Roh-Mu karena kami berharga bagi-Mu. Karena begitu besar kasih-Mu bagi kami. Kami semakin percaya bahwa hidup kami, kebaikan kami, semuanya adalah anugerah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah anak-anak-Mu ini senantiasa tetap setia percaya kepadamu dan juga taat pada firman-Mu. Biarlah melalui Roh Kudus-Mu, kami anak-anak-Mu dibimbing kepada kebenaran akan Engkau, supaya kami lebih mengenal Engkau, dan Roh-Mu juga menuntun kami untuk memberitakan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami, menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu ini semua Tuhan, apa yang mereka harapkan Tuhan, dari dalam hati mereka, yang telah mereka mohonkan di dalam doa-doa mereka. Tuhan kasihanilah anak-anak. Berikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Berikan damai sejahtera.
Biarlah Tuhan seluruh keluarga juga, Tuhan menyertai, memelihara kehidupan kami, terlebih para orang tua dari anak-anak-Mu ini. Senantiasa Tuhan berikan damai sejahtera, berikan kesehatan, berkati mereka dalam pekerjaannya masing-masing. Biarlah Tuhan juga kami semua yang ada di sini, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Berikan kesehatan bagi kami, jauhkan segala penyakit. Jika ada teman kami yang terbaring sakit, Tuhan kasihanilah. Kami percaya apapun dapat Kau lakukan. Untuk itu berikan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Terimalah doa kami ini. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Terima kasih Amang Pendeta Donald Situmorang atas khotbahnya. Hari ini kita diajarkan Hari ini kita diajarkan untuk selalu taat pada Tuhan dan melakukan firman-Nya. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND 690 ayat 1 dan 4, Hibur Rohaku. Tatangnya koma peleata. Ale de bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehol lehon na denggan, do nasta ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mi tuhami, pelian nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di jolong, pasu-pasu may jala ramoti, asa uparhasyang hami pelianon, pati bulhon harajon mo, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silong lehon mitu hami. Asalam gigiray mandok mo lihati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami dalam bahasa Batak. Alia manami na di banua kijang, saya pinarbadia makuarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut malomo ni roham di banu tongon songon na di banua kijang. Lehon matuhami sa diron huluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namardosa Tuhan. Unang hami togihon tumpang unjunan, palua mahami siyang pangako, ay hodo na punyarajaon, dot agugun, rodi hasangapon saliling-liling na. Amin. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Horas. Horas. Oke, ibadah kita telah selesai. Kita sebelum mengakhiri ibadah kita mari kita berfoto bersama. Buat teman-teman remaja, buka kamera ya. Sebut berdiri. Ayo dong yang layar 1 on cam dong. Kita on cam. Ayo. Ayo. Ayo dong yang layar 3 on cam dong. Brian, Kevin Simatupang, ini ada bapak nih. Ya. Enggak berubah semua dia. Oke. Oke, sampai Sampai jumpa jumpa minggu depan. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Dadah. Oke.